welcome back to my channel. Di video kali ini itu mungkin bakal lebih mirip kayak study vlog gitu, karena bakal ada banyak sesi dimana aku bakal belajar bareng sama kalian. Video ini aku syuting minggu lalu waktu aku lagi UTS pertama aku semenjak masuk kuliah. Dan yang sekarang kalian lihat itu adalah di hari Senin. Jadi di hari Senin itu aku ada UTS Business Mathematics di jam 9 pagi. Dan sebelum mulai UTS, di sini aku ada review dulu sedikit supaya ingat dengan materi-materi yang nantinya bakal dibikin jadi ujian. UTS aku itu ada di minggu ke-8, jadi untuk materi UTS-nya sendiri itu mencakup materi dari minggu pertama sampai minggu ke-7 pertemuan aku. Dan di sini aku ada review-review sedikit beberapa contoh soal dan juga cara-cara untuk mengerjakan matematikanya. Kemudian tepat di jam 9 itu aku bakal mulai untuk ngerjain kuisnya. Waktu ngerjainnya itu ada 2 jam, tapi aku udah selesai lebih dulu di jam 10.40-an. Jadi di sini aku bakal coret aja dari list UTS aku. Setelah selesai itu aku sempat makan siang dulu dan juga istirahat sebentar. Dan di sini aku lanjut lagi untuk belajar di jam 1:30-an. Untuk besok aku bakal UTS di mata kuliah Business Communication. Jadi di sini aku bakal baca-baca materi kelas. Supaya lebih gampang dan enak dibacanya, iPad-nya aku taruh di atas stand buku kayak gini. Metode belajar yang menurut aku efektif banget itu sebenarnya adalah nulis. Jadi sambil kalian ngapalin, itu sambil kalian tulis gitu. Entah kenapa kalau sambil ditulis rasanya materi-materi itu kayak langsung masuk aja ke otak. Jadi kalian gak perlu makan waktu yang banyak untuk ngapalin suatu materi. Kalau seandainya cuma baca doang, itu gampang banget lupa, dan justru sebenarnya makan waktu yang lebih lama untuk ngapalin. Tapi ini itu untuk diriku secara pribadi ya. Masing-masing orang itu punya style atau cara belajarnya sendiri-sendiri, jadi kalian bisa banget bereksperimen dan cari tahu kira-kira style belajar seperti apa sih yang cocok sama kalian. Kalau misalnya kalian tertarik dan kepengen tahu, boleh banget langsung komen aja di bawah. Kapan-kapan bakal aku coba untuk buatin video study tips ala aku. Mata kuliah Business Communication sebenarnya lebih kayak pemahaman dan cara kita menganalisa aja. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak materi yang perlu untuk dihafalin. Makanya di sini aku memutuskan untuk mipil pelajaran di hari selanjutnya, yaitu Introduction to Microeconomics. Dan di sini aku coba belajar dengan cara ngerjain kuis-kuis yang ada di Quizlet. Menurut aku, belajar dengan cara ngerjain soal itu membantu banget. Karena aku jadi tahu kira-kira materi apa aja yang aku masih kurang hafal atau aku masih kurang paham. Dan nantinya pastinya bakal aku review lagi dengan baca catatan-catatan yang udah aku catat waktu lagi kuliah. Salah satu tips dari aku supaya kalian gak bosan waktu belajar adalah buat pelajaran kalian jadi kayak games gitu. Contohnya bisa pakai Quizlet atau mungkin Kahoot. Itu membantu banget karena jadi belajarnya itu kerasa asik dan gak membosankan. Kalau seandainya materi pelajaran kalian itu gak ada di Quizlet atau gak ada di Kahoot, bisa banget kok kalian bikin mainan kalian sendiri. Misalnya ada beberapa orang yang bisa belajar dengan cara pakai flashcard, alias kalian tuh nulis di satu kartu yang kecil-kecil dan nanti main kayak seakan-akan lagi kuis gitu.
Dan hari ini aku udah belajar selama 1 jam 40 menit. Di hari Selasa, ujian Business Communication aku itu ada di jam setengah 5 sore. Makanya aku memutuskan untuk belajar materi untuk hari Rabu di paginya. Berhubung aku itu tipe orang yang lebih suka belajar pagi ataupun siang. Kalau malam itu rasanya kayak udah waktu buat main gitu. Jadi aku cenderung kerasa males dan udah gak ada motivasi untuk belajar. Maka dari itu di sini aku coba untuk belajar di pagi harinya dulu. Kebetulan dosen aku juga ada buat semacam mock test alias quiz yang bisa kita coba kerjain, dan nanti kira-kira soal ujiannya bakal kurang lebih bentuknya tuh seperti itu. Jadi di sini aku lagi coba untuk ngerjain kuisnya. Menurut aku pakai mock test alias quiz kayak gini itu membantu banget, karena untuk materi-materi yang aku masih belum tahu atau yang aku masih belum bisa, itu bisa banget searching di internet. Dan kemudian aku juga bisa latih hitung-hitungan kayak gini. Mock test ini totalnya ada 20 nomor dan sebenarnya kita dikasih batas waktu yaitu 1 jam. Tapi karena soalnya nggak terlalu banyak, di sini aku berhasil nyelesain 20 nomor dalam waktu 15 menit. Setelah selesai ngerjain kuis, aku memutuskan kepengen istirahat dulu sebentar. Jadi di sini aku itu sempet buat monthly spread untuk bulan November. Dan sambil buat monthly spread itu aku juga ada syuting video. Jadi buat kalian yang belum nonton video monthly spread bulan November aku, boleh banget langsung dicek. Nanti bakal aku taruh linknya di description box dan juga bakal aku taruh videonya di info card. Seperti biasa, selesai journaling itu meja pasti berantakan banget. Jadi di sini bakal aku beres-beresin dulu supaya nanti bisa aku pakai lagi untuk belajar. Kalau boleh jujur, aku itu sering kali nggak selalu langsung ngeberesin meja aku setelah aku selesai journaling. Alhasil, meja aku tuh jadi berantakan banget dan sering kali itu kayak jadi hal yang bikin aku malas belajar. Nah, kadang-kadang itu aku beres-beres meja untuk nunda waktu belajar aku. Jadi kayak tetap produktif, dan setelah meja aku kelihatan rapi, aku pasti nanti bakal lebih termotivasi untuk mulai kerja atau mulai belajar. Kebetulan salah satu mata kuliah aku itu UTS-nya dalam bentuk video. Jadi di sini aku memutuskan untuk kerjain dulu videonya supaya nanti kalau udah deket-deket hari H tinggal aku kumpulin aja dan gak perlu ribet. Kemudian lanjut, di sini aku ada lanjutin lagi belajar materi untuk UTS di hari Rabu. Salah satu hal yang menurut aku berpengaruh dan membantu banget selama perkuliahan adalah teman-teman yang suportif. Jadi kalau misalnya ada materi-materi yang aku kurang paham, itu bisa banget langsung tanya ke teman. Atau kadang teman-teman juga sering tanya ke aku, dan pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu bisa banget aku pakai untuk menguji diriku sendiri. Untuk lihat apakah aku udah paham atau belum sih sama materinya.
Kemudian lanjut di jam 4:30 itu aku mulai ngerjain soal ujian aku, dan akhirnya selesai sekitar jam 6:30-an. Ujian di hari kedua udah selesai, sekarang lanjut ke hari ketiga. Sebenarnya itu aku kepengen buat vlog ini selama 1 minggu, tapi ternyata cuma kumpulan dari 3 hari aja itu udah panjang banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masukin vlog aku selama 3 hari aja. Seperti yang kalian lihat, meja aku sekarang itu lumayan berantakan, karena kemarin abis selesai ujian itu nggak langsung aku beresin gitu. Jadi di sini bakal aku beres-beresin dulu sebelum mulai untuk belajar. Hari ini ujian aku itu dimulai di jam 1:30, jadi sebelumnya aku bakal review dulu materi-materinya supaya nanti nggak lupa. Berhubung hari ini adalah mata kuliah Introduction to Microeconomics, di mana ada beberapa yang teori dan ada juga yang hitungan, jadi menurut aku itu lumayan susah dan perlu banyak latihan. Dan jujur untuk ujian mata kuliah ini itu lumayan di luar dugaan aku. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu ujiannya selalu esai alias dalam bentuk soal uraian. Tapi entah kenapa di tahun ini itu semuanya pilihan ganda. Mungkin bisa dibilang berkah kali ya. Dan di sini kalian bisa nikmatin aja liatin timelapse aku waktu lagi belajar. Setelah selesai, aku di sini mau mipil untuk ujian hari Jumat, yaitu Introduction to Business and Management. Karena materinya itu lumayan banyak, jadi di sini aku mau mipil untuk baca-baca dan masukin catatan-catatan singkat. Di
Di hari itu tuh turun hujan, jadi suasananya tuh berisik banget dan juga lumayan dingin. Tapi di sini udah jam 1:30, jadi aku bakal mulai untuk ngerjain ujian aku dulu. Aku selesai di jam 2:20, dan malamnya itu aku sempat belajar untuk ujian di hari Kamis, tapi nggak aku syuting. Dan sorenya aku ada beli Kravel. Jadi itu dia 3 hari dari ujian tengah semester pertama aku sejak masuk kuliah. Itu dia untuk video hari ini, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.